bahagia. Bagaimana Ustaz? Ya, pertama bahwa seorang itu tidak akan pernah puas kalau yang dikejar dunia, dan tidak akan membahagiakan, itu namanya kehidupan dunia. Jadi kalau orang itu punya satu lembah atau satu gunung emas, dia pengen punya 2 gunung emas. Begitu sampai akhirnya perutnya penuh dengan tanah karena kematian. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa bahagia itu ketika seorang itu bersyukur pada Allah, dia bisa melaksanakan ibadah, alhamdulillah saya bisa sholat, ya, itu sudah bahagia. Namanya qanaah. Ya. Oh, kalau begitu dia nggak punya uang, nggak punya rumah, apa bisa bahagia? Oh, bisa. Ya, jadi kebahagiaan itu bukan pada materi. Meskipun materi itu menunjang mempunyai peran juga, orang itu karena terdiri dari jasmani, maka dia juga membutuhkan kebutuhan jasmani. Tapi kebutuhan jasmani itu tidak boleh terus diikuti terus, karena tidak akan pernah habis. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Mari pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian mari kita juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, jadi kita sering mendengar ungkapan bahagia itu sederhana, kan gitu. Kadang-kadang menjadi klasik, kadang-kadang juga jadi guyonan juga gitu. Tapi sesungguhnya memang setiap orang yang normal tentu ingin hidup bahagia. Nah, pada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham kali ini, kita ingin mengangkat topik tentang bahagia, ya. Apa itu bahagia, bagaimana meraihnya, dan segala hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Apalagi kita umat Islam, kalau kita menyebut bahagia itu tidak sekedar di dunia, tapi juga di akhirat, kan, fit dunya wal akhirah, kan gitu. Oke, mari kita sama-sama dengarkan obrolan saya dengan Haji Muhammad Ridho Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah, saya juga baik Ustaz. Kita sama-sama sehat nih ya. Ya, sehat dan bahagia. Dan bahagia. Nah, menarik Ustaz, kata-kata yang terakhir tadi, bahagia. Kita ingin mengungkap makna bahagia, karena kita sering mendengar, meskipun kadang-kadang itu jadi guyonan, membuat status hanya makan soto pinggir jalan, bahagia itu sederhana gitu. Nah, kita semua manusia yang normal tentu ingin hidup bahagia, Ustaz. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan ungkapan bahagia itu sederhana, barangkali Ustaz bisa ngoncei lebih detail gitu. Ya. Jadi bahagia itu menurut pandangan saya adalah kondisi atau suasana hati yang gembira, yang senang. Mengapa demikian? Senang, bahagia atau gembira? Karena yang dia inginkan, yang diharapkan itu sesuai dengan yang ada dalam faktanya atau kenyataannya. Ya kan, misalnya orang itu bahagia karena dia senang kalau sehat dan ternyata dia sehat. Atau sebelumnya dia sakit, berharap sehat, lalu begitu sembuh dia bahagia. Orang bahagia sudah lama dia ingin punya anak, tiba-tiba istrinya hamil. Setelah beberapa tahun menunggu, lalu lahirlah anak yang sehat, ya. Bahagianya luar biasa. Semakin lama ngempet istilahnya orang Jawanya, menahan ya. Dan kemudian terjadilah yang diinginkan itu menjadi kenyataan, betapa bahagianya. Ada orang sekolah atau kuliah menulis skripsi, disertasi lama nggak selesai, sampai akhirnya munakosyah, ujian, dan kemudian dinyatakan lulus, wisuda, betapa bahagianya. Jadi bahagia itu adalah kondisi jiwa seseorang yang bersyukur sebenarnya. Nah, kalau kita bisa bersyukur setiap hari, ya, bangun pagi, tidak mudah loh. Orang bisa bangun, bisa menghirup udara, yang menghirup oksigen tanpa
tabung, Ya, ya. tanpa pendengarannya bisa mendengar, matanya bisa melihat, itu kan nilainya, harganya luar biasa mahalnya. Ya. Lalu dia bersyukur, alhamdulillah, betapa bahagianya, tanpa dia mengeluarkan apa-apa. Ya. Allah sudah memberikan nafas, memberikan kesehatan. Ya. Nah, yang lebih bahagia lagi, dia bangun subuh mendengar azan, lalu menjawab azan, lalu berangkat ke masjid, ke musola, bisa melaksanakan dawuh Ya. atau titah Ya. atau perintah Perintah. dari yang maha diraja, yaitu Ya. Allah SWT. Ya. Betapa bahagianya jalan dan kemudian menjadi makmum atau Ya. menjadi imam, Ya. ya, mendengarkan bacaan imam yang bagus, betapa bahagianya. Nah, jadi Ya. bahagia itu yang hakiki sebenarnya tidak hanya di dunia, Ya. tapi sesuatu yang mengantarkannya sampai di akhirat, Ya. sampai di alam kubur dia sudah senang, kemudian di surga dia mendapatkan kenikmatan yang abadi selamanya. Maka betapa bahagianya menjadi orang yang beriman, Ya. bahagianya bisa melaksanakan perintah Allah, betapa bahagianya bisa menjauhi segala larangannya. Jadi bahagia itu sebenarnya murah, menderita malah susah, malah mahal, Ya. ya. Misalnya dia itu mabuk, harus beli minuman keras, Ya. mahal. Mahal. Dia harus berselingkuh, Ya. berzina, Ya. menginap di hotel, Ya. mahal, Ya. ya kan? Dia harus macam-macam lah. Ya. Itu kejahatan, kemaksiatan itu harus membayar mahal. Ya. Dan akhirnya dia dimasukkan dalam neraka. Neraka. Ya, Ya. betapa bodohnya orang yang demikian. Untuk bahagia kok harus Ya. seperti itu, Ya. harus kemudian berselingkuh. Ya. Padahal sebenarnya itu menyalahi namanya hati nuraninya, ya, berkhianat Ya. dan sebagainya, mencuri, merampok. Wah, orang merasa sukses kalau hasil rampokannya banyak, ya, tidak ditangkap, ya. Tapi ini kan hanya sementara, ya, di dunia. Tapi di akhirat dia tidak akan bahagia. Ya. Dia akan menjadi orang yang disebut dengan syaqiyun, ya, syakowah. Syaqiyun itu orang yang tidak bahagia, orang yang menderita. Nah, lawannya adalah sa'idun, ya, orang yang bahagia, sa'adah, ya. Jadi singkatnya, bahagia itu ya murah, Ya. ya. Bahagia itu ya sederhana, tapi tidak otomatis dikaitkan dengan misalnya makan, ya kan? Ada seorang dia menjual dagangannya, Ya. dawet misalnya, Ya. bersama pasangannya. Berjalan dia sambil mereka ngobrol, ya, sekali mereka berhenti. Sementara itu ada pasangan yang lain di mobil yang mewah, Ya. ya, meneng, Ya. diem, Ya. di antara keduanya nggak saling berkomunikasi. Ya. Bahkan kemudian terlihat pasangannya itu ada yang menangis, ya, mungkin habis bertengkar. Nah, ya mana yang bahagia itu? Ya, ya. Yang bahagia ya Bakul dawet tadi itu ya. bakul dawet Ya, yang bisa senyum-senyum, yang sama ngobrol-ngobrol istrinya itu, ya, ya. sama istrinya. Sementara yang di mobil mewah atau Ya. di rumah mewah, Ya. ya tidak pernah ada namanya komunikasi yang hangat. Itu saya kira nggak bahagia. Ya. Jadi bahagia bukan pada harta yang banyak, bukan pada jabatan yang tinggi, Ya. bukan pada status sosial Ya. yang tokoh masyarakat dan sebagainya, tapi bahagia pada seorang yang pandai bersyukur. Ya. Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu dalam tanda petik murah, karena tanpa keluar biaya pun kita bisa bahagia dan bahkan mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya penderitaan justru mahal karena pertengkaran, karena perselingkuhan, dan mengantarkan ke neraka. Yang berikutnya ingin kita angkat, kita tanyakan adalah faktanya banyak orang yang tidak bahagia, merasa tidak bahagia, Ustaz, bisa dikatakan menderita. Dan orang tetap sebetulnya nalurinya pengen bahagia. Kira-kira kiat supaya orang-orang yang merasa menderita ini bisa hijrah menjadi orang yang bahagia. Bagaimana, Ustaz? Ya, pertama bahwa seorang itu tidak akan pernah puas kalau yang dikejar dunia, dan tidak akan membahagiakan, itu namanya kehidupan dunia. Jadi kalau orang itu punya satu lembah atau satu gunung emas, Ya. dia pengen punya 2 gunung emas. Begitu sampai Ya. akhirnya perutnya penuh dengan tanah karena kematian. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa bahagia itu ketika seorang itu bersyukur pada Allah, dia bisa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah,
saya bisa sholat, ya itu sudah Ya, bahagia. ya. Namanya qanaah, Ya. ya. Oh kalau begitu dia nggak punya uang, nggak punya rumah, apa bisa bahagia? Oh bisa, bisa. Ya, jadi kebahagiaan itu bukan pada materi. Ya. Meskipun materi itu menunjang, mempunyai peran juga, orang itu karena terdiri dari jasmani, maka dia juga membutuhkan kebutuhan jasmani. Ya. Tapi kebutuhan jasmani itu tidak boleh terus diikuti terus, karena tidak akan pernah habis, ya tidak akan pernah puas. Nah, yang akan membuat dia qanaah atau puas itu adalah imannya, ketentraman hatinya pada imannya, ya. Semakin dia merasa dekat dengan Allah, maka dia akan merasa tentram. Ya. Nah, itulah kebahagiaan yang hakiki atau yang Sejati. sejati. Ya. Seperti itu. Oke, Ustadz, terima kasih atas penjelasan tentang makna bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi teman-teman netizen, khususnya subscribernya atau subscribernya. Ya, saya nambah sedikit ya, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya ada yang lebih bahagia, Ya. yaitu ketika dia bisa membahagiakan. Nah, jadi istilahnya orang ini gembira, tapi juga menggembirakan. Ya. Bahagia, tapi dia membahagiakan. Siapa yang harus dibahagiakan? Orang tua. Ya, apalagi mereka sudah lansia. Sementara kita anaknya sudah mampu, sudah pandai mencari nafkah, ya, membahagiakan orang tua. Nah, lalu dengan apa membahagiakan orang tua? Ya, kalau jauh ya dengan video call, ya, dengan minta doa dan sebagainya. Lalu kita beramal soleh, itu sebenarnya membahagiakan orang tua. Persis. Lalu yang berikutnya, membahagiakan siapa? Orang yang dekat dengan kita, istri atau suami, anak-anak. Bagaimana membahagiakan istri? Bahkan istri diajak untuk beribadah yang baik, sehingga dia menjadi semakin baik, diajari ilmu, pengetahuannya bertambah, ya juga dicukupi kebutuhannya, ya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang membahagiakan. Nah, dengan apa? Dengan lisan kita yang terjaga. Jangan sampai lisan kita itu menyakiti suami atau menyakiti istri atau menyakiti anak atau tetangga. Jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan lisan sehingga menimbulkan pertengkaran. Nah, itu kalau sudah pertengkaran tidak bahagia. Tidak ada orang bahagia dalam permusuhan, dalam kebencian, dalam pertengkaran. Yang ada dalam kerukunan, merasa nyaman. Nah, itulah namanya membahagiakan, ya. Kalau begitu saya jadi ingat, Ustadz. Jadi warung Sodako sendiri misinya adalah membahagiakan orang lain, yaitu para mustahik, dengan membagikan nasi bungkus itu. Betul. Begitu apalagi orang ini dalam keadaan lapar. Ya, betul. Tiba-tiba ada rezeki nomplok datang warung Sodako gratis. Gratis. Tinggal makan. Sambil Pak, ini sodako, semoga Bapak semakin bersyukur ya pada Allah. Pak, ini nasi bungkus, mudah-mudahan tambah sehat ya. Jadi ada doa-doa kan yang disampaikan, sehingga dia itu juga diingatkan bahwa ibadah itu penting. Ini rezeki dari Allah, Pak. Ini rezeki dari Allah, Pak. Terima dengan ini ya, senang ya. Semoga Bapak semakin ibadahnya semakin baik ya, Pak. Jadi nilainya mungkin kalau nasi bungkus nilainya berapa rupiah, tapi nilai dakwahnya, semangatnya, ajakannya itu bisa tidak ternilai. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahan terkait dengan bahagia itu sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.